Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu dalam Fisika Matematika 2. Diawali pertemuan ini dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita secara online dalam keadaan pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini masih tetap bersemangat dan tentunya tetap sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Marilah kita niatkan pembelajaran ini adalah untuk semakin kita menyadari bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Ini adalah bagian terkecil dari ilmu yang ada di alam ini yang terkadang juga masih kita rasa sulit untuk kita kuasai. Maka tidak ada kata yang selayaknya untuk kita menyombongkan diri, melainkan kita menjadi semakin takut dan tunduk akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara sekalian, diferensial parsil lebih kurang memiliki 7 subtopik. Yang pertama diawali dengan pendahuluan. Pendahuluan di sini memberikan perkenalan pada kita bahwa diferensial parsil itu kalau kita artikan secara terpisah, diferensial ini sama dengan turunan, parsil ini ya sama juga dengan sebagian. Jadi di dalam persoalan-persoalan fisika yang kita temukan dalam keseharian kita, adanya variabel dari suatu besaran itu berubah disebabkan oleh perubahan dari besaran yang lain. Sebagai contoh di sini, saudara, kita lihat bahwa perubahan waktu terhadap kecepatan. Semakin sedikit waktu yang diperlukan, maka sebuah kendaraan itu akan semakin cepat. Jadi di satu sisi waktunya kecil, tetapi kecepatannya menjadi tinggi. Betul yang saya katakan? Betul ya. Contohnya dari Padang Panjang ke Padang misalnya, dengan jarak lebih kurang katakanlah 70 km. Itu misalnya bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 1 jam, atau katakanlah 1 jam. Berarti kecepatan rata-rata dari kendaraan itu menuju Padang adalah jarak dibagi dengan waktu yang diperlukan. Berarti 70 km bagi dengan 1 jam. Artinya kecepatan rata-ratanya adalah 70 km per jam. Atau ini dikatakan cukup besar dibanding dengan kecepatan apabila waktu yang diperlukan dari Padang Panjang ke Padang itu adalah 2 jam. Ya. Kemudian apalagi contohnya? Laju perubahan volume gas dengan tekanan yang diberikan. Nah, ini contohnya adalah pada pompa. Jadi ketika saudara sekalian memompa misalnya, pompa manual, turun naiknya pompa yang kita berikan penekanan kepada udara yang ada di dalamnya, volume gasnya bagaimana? Akan jadi lebih kecil, kemudian membesar, kecil, besar, kecil, besar. Yang terjadi itu semua adalah karena apa? Karena tekanan. Begitu tekanan besar, volume kecil. Begitu tekanannya kecil, volumenya besar. Nah, seperti itu. Artinya, ada besaran volume dan besaran tekanan yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Baik, itu sebagai pendahuluan, maka di dalam kehidupan kita juga demikian. Yang kita temui, contoh-contoh yang lain tentu banyak. Maka untuk memperhitungkan semua aspek yang ada, maka dalam fisika matematika ini kita awali dengan diferensial parsil. Diferensial parsil ini artinya kita menurunkan sebagian dari sebuah fungsi persamaan kehidupan, ya, persamaan suatu proses yang kita temui di alam ini,
yang mana satu besaran dipengaruhi oleh besaran yang lain. Maka ketika kita melihat turunan sebagian, maka yang lain juga akan berubah tentunya akibat dari perubahan di variabel yang lain juga. Baik, untuk lebih mengertinya kita lihat pertama itu adalah bagian notasi. Ya, dahulu kalau diferensial kita selalu mengenal istilahnya dx dy misalnya. Artinya apa itu? Turunan fungsi x terhadap variabel y. Nah, maka dx dy. Atau bisa juga kita samakan dengan ini df dx misalnya. Artinya fungsi f itu diturunkan hanya terhadap variabel x. Lain daripada itu dianggap sebagai sebuah konstanta. Tetapi kalau diferensial parsial bedanya do f do x. Nah, jadi dibuat do f do x. Jadi lazimnya perhitungan perubahan suhu persatuan panjang dilakukan setiap titik misalnya itu panjang itu biasanya dilambangkan dengan x, ya. Maka do f do x. Kemudian kalau makna daripada do f do x itu apa? Ya, ini artinya turunan fungsi sebuah f, ya fungsi f itu ada variabel x, ada y terhadap x dengan memperlakukan y sebagai suatu tetapan atau konstanta yang disebut dengan turunan parsial fungsi f(x, y) terhadap x. Jadi bisa juga artinya seperti ini atau artinya lain adalah turunan parsial fungsi f di mana terdiri dari variabel x dan y terhadap x saja. Nah, lalu do f do x ini dilambangkan juga dengan fx. Jadi kalau Anda ketemu dengan pernyataan seperti ini, maka ini namanya turunan parsial fungsi f terhadap x. Lalu bagaimana kalau y? Sama juga. Turunan parsial fungsi f terhadap y. Fy. Fy. Nah, jadi Fy ini artinya turunan parsial fungsi f terhadap y, di mana f itu mempunyai variabel x dan y. Ya kan? Nah, atau bisa juga turunan parsial fungsi f variabel x dan y terhadap y. Nah, itu kalau dia x saja dan y saja. Lalu bagaimana kalau dua kali misalnya fxx? Nah, ini artinya turunan parsial dari sebuah turunan parsial fungsi f terhadap x dan terhadap x lagi. Nah, seperti itu. Jadi untuk lebih pahamnya, do f do x ini setelah kita cari, diturunkan parsial sekali lagi terhadap x. Nah, maka dapatnya fxx. Kalau fyy ya sama juga dengan fxx. Kalau fyx, baru ini. Fyx artinya mana yang paling dekat dengan f dulu? Y kan? Nah, maka artinya apa? Y yang dulu diturunkan, baru hasil turunan parsial fungsi f itu terhadap y, baru diturunkan terhadap x. Itu urutannya. Lalu bagaimana kalau seandainya nanti fxy? Nah, fxy artinya mana yang paling dekat dengan f? X. Maka hasil turunan parsial fungsi f terhadap x baru nanti diturun parsialkan terhadap y. Oke, sebagai contoh di sini ya. Kita lihat dulu fx saja dulu, turunan parsial fungsi terhadap x. Maka yang diperhatikan hanya x saja. Di sini ada x, di sini juga ada x. Nah, maka turunan ini terhadap x apa? 3x kuadrat y, betul? Betul ya. Lalu ini turunan e pangkat x apa misalnya? E pangkat x y adalah e pangkat x y juga. Cuman dari mana datangnya y? Y ini adalah turunan daripada x y yang di atas ini. Turunan dari x y ini terhadap x apa? Y bukan? Nah, maka dikalikan dia di depan. Itu. Bisa dipahami? Oke. Coba kalau kita perhatikan terhadap y pula. Terhadap y, kalau x pangkat 3y diturunkan terhadap y, apa jadi? X pangkat 3 kan? Karena y itu hanya berpangkat 1 ya. Oke. Berorde 1 ya. Kemudian e pangkat x y diturunkan, dapatnya adalah e pangkat x y juga. Cuman turunan daripada x y ini terhadap y adalah x, makanya dikali dengan x. Bisa dipahami? Oke. Kalau sekarang kita lihat fyx. Fyx apa tadi?
diturunkan terhadap Y dulu, baru terhadap X. Nah, ini bisa juga buat seperti ini. Do kuadrat F, do X, do Y. Artinya terhadap Y dulu, baru terhadap X. Turunan parsialnya terhadap Y apa? Nah, hasil dari turunan parsial terhadap Y tadi, diturunkan lagi terhadap X. Bisa dipahami? Oke. Kita sudah dapat tadi do F, do Y. Sudah, ini tadi kan. X pangkat 3. Kemudian turunkan lagi terhadap X. Apa jadinya? 3X kuadrat. Betul? Betul ya. Kemudian ini ada X, X, Y. Nah, ini kita jadikan, karena dia hanya terhadap X, maka di sini ada U, ada V. Bisa dipahami? Kenapa dibilang UV di sini? Karena X juga ada nilai X, kemudian E pangkat X, Y juga ada nilai X di sini. Maka kalau kita bilang UV gimana? Yang pertama apa? U aksen V dulu kan? U aksen V. Maka U aksen V, U aksen masih berarti artinya X itu turunannya pertama apa? 1 kan? Maka ini di sini tanpa ada X. Yang ada E pangkat X Y. Jadi di sini adalah U aksen V, maka U aksennya adalah 1, V-nya apa? Tetap disalin E pangkat X Y. Kemudian apa lagi? Ditambah ya, ditambah U V aksen. Nah, U-nya apa? X, tetap disalin apa? Ditulis X. V aksennya apa? E pangkat X Y juga. Ini. Kemudian Y-nya datangnya dari mana? Ini adalah turunan dari X Y ini terhadap X. Nah, terhadap X apa? Y. Nah, maka X Y, E, X Y. Bisa dipahami, saudara? Oke. Anda buka lagi buku matematikanya, pelajaran matematikanya pada semester 1, atau mungkin pada fisika matematika 1. Ini mungkin akan semakin membuat Anda paham dengan materi yang Bapak sampaikan ini. Ingat, untuk f, y, x ini, diferensial parsial fungsi dilakukan hanya terhadap y terlebih dahulu, lalu diikuti dengan diferensial parsial terhadap x. Ini yang sudah Bapak katakan tadi. Lalu kalau 2 kali gimana? Ini 2 kali saja terhadap x pertama, kemudian turunkan lagi terhadap x. Buktikan ini untuk lebih paham. Dan yang uniknya yang nomor 2 ini. Persoalannya Z itu sama dengan X kuadrat tambah 2Y kuadrat. X itu juga adalah R cos theta, Y itu adalah R sin theta. Maka tentukan ini. Ini bagaimana pula? Kalau do Z do X kemudian dikurung ada Y di luar, itu maknanya apa? Ya, maknanya adalah turunan parsial fungsi Z terhadap X di mana Y-nya itu konstan. Ya jelas Pak. Kan tadi kata Bapak, kalau parsial yang satu menjadi variabel yang dituju, yang lainnya adalah tetap. Betul, tetapi nanti Anda akan paham nanti untuk soal yang selanjutnya. Do Z do X, turunan parsial fungsi Z terhadap X, di mana theta tetap. Lalu apa hubungannya dengan theta di sini? Nggak ada theta kok. Kalau yang pertama oke lah, do Z do X, Y. Di sini hanya ada X, ada Z, ada Y. Oke lah, kita bisa paham. Kalau ini bagaimana? Do Z do X, theta tetap. Kemudian do Z do Y, R tetap. Turunan parsial fungsi Z terhadap Y, di mana R tetap. Di sini tidak ada R. Lalu bagaimana solusi untuk ini? Untuk jawaban yang pertama, ini gampang seperti biasa. Jadi do Z do X di mana Y tetap, sama dengan apa? 2X. Jawabannya simpel, 2X saja. Coba kita lihat. Untuk mendiferensialkan, ini langsung diturunkan dari fungsi Z. Kalau untuk do Z do X theta tetap, maka fungsi Z harus terdiri dari variabel X dan theta. Itu yang jadi prinsip dulu. Lalu bagaimana supaya dia terdiri dari variabel X dan theta? Ya, dikonversi fungsi Z tadi. Z itu sama dengan X kuadrat tambah 2Y kuadrat. X itu sama dengan R cos theta tadi kan? Kuadrat, karena ada kuadratnya. Kemudian dapatlah R kuadrat cos theta kuadrat ditambah 2 sin theta kuadrat. Lalu substitusi bahwa R kuadrat itu sama dengan X. Kenapa harus dengan ada X? Supaya ada persamaan ini terdiri dari variabel X. Sehingga kita dapat Z itu sama dengan X kuadrat dikali 1 tambah 2 tanggen theta kuadrat. Bisa dipahami sampai di sini? Ikuti terus. Maka do Z do X theta tetapnya apa?
X-nya sudah jelas, 2X, ya kan? Kemudian tetanya apa? Tetanya tidak perlu diturunkan, karena ini adalah sebuah perkalian, maka jawabannya adalah ini. Bisa dipahami? Ya, jawabannya adalah ini. Oke, tentu selanjutnya juga demikian. Bisa dipahami? Ya. Oke, kita lanjut. Di sini bedanya apa dengan yang lain yang tadi? Ya, cuman fungsinya jadi U, do U, do X. Ya, silakan ini dibuktikan ada jawabannya. Kemudian di sini juga ada S sama dengan T pangkat U. Tentukan do S, do T. Do S, do T oke lah langsung, ya kan? Kalau do S, do U juga bisa langsung. Nggak masalah, nomor 2-nya oke juga. Kalau ini diketahui W, kemudian Fx, X, Fy, jika Fx dan Fy-nya sama dengan 0, berapakah nilai daripada Fx dan Fy, ya? Di sini ada kesusahan kita? Ya, tidak ada ya. Sebenarnya ini bagusnya adalah W ya, karena ini adalah fungsi W ya. Wxx dan Wyy ya. Kalau di sini pertanyaannya juga masih sama. Buktikan bahwa Fxy itu sama dengan Fy. Nah, lalu ini yang mungkin yang sama tadi, yang agak unik tadi. Ada Z, kemudian yang ditanya itu adalah do Z, do Y, teta, teta. Do Z, do teta, Y, teta. Prinsipnya apa? Kalau seperti ini, jadikan fungsi Z itu memiliki variabel teta dan Y. Sebelum dia mempunyai variabel teta dan Y, jangan pernah diturunkan. Bisa dipahami? Oke, itulah bagian yang kedua yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita akhiri penyampaian ini seperti itu dulu, dan selamat mencobakan. Semoga Anda bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.